Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa bersama kami berdua, saya Kak Islami Dan saya Wirwan Maja dalam acara Coffee Time. Dan pemirsa, pada hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa, dua orang pendekat gagah berani. Nah, Sudah ini dia. hadir di studio dan saya yakin Anda sudah mulai begitu mengenal dua sosok ini. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang begitu dirasa sebenarnya sangat penting. Iya, Ya. dan masih hangat-hangatnya nih, Ya, betul. sehangat kopi pada pagi ini. Ya, tapi kopi kita belum ada. Ya, dan pemirsa, tema kita pada kesempatan hari ini atau di edisi Coffee Time hari ini adalah menyoal kualitas pelayanan publik di NTB. Oleh karena itu, kita sudah kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Fatul Gani dari Humas Setda NTB. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudah sehat ya? Sehat. Dan yang kedua adalah Anda sudah mengenal sosok yang ini sering tayang di TV, yaitu Bang Adhar dari Ombudsman. Apa kabar Bang Adhar? Alhamdulillah baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seger-seger semua Iya. ya. Dan Bang Har tidak kena banjir ya dari malam ya. Hampir. Hampir. Dan pemirsa, saya mengulangi lagi bahwa tema kita pada hari ini adalah menyoal kualitas pelayanan publik di NTB. Dan saya langsung saja ke Pak Gani. Pak Gani, ketika berbicara tentang pelayanan publik, ini kaitannya tentang ada yang menilai ini adalah kaitannya tentang janji-janji kampanye. Ketika suatu kepala daerah berkampanye dulu akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, dan segala macamnya. Dan di NTB sendiri, sampai saat ini sejauh mana pelayanan publik kepada masyarakat? Baik, terima kasih. Jadi pada intinya pelayanan publik itu kan dia berjenjang sebenarnya. Iya. Jadi untuk Nusa Tenggara Barat sampai dengan saat ini ya alhamdulillah memang berjalan cukup baik. Tetapi nanti Bung Adhar yang menilai. Jadi pada prinsipnya bahwa pelayanan publik adalah merupakan esensi bermuara kepada menciptakan rasa keadilan sebenarnya. Dan untuk di Nusa Tenggara Barat ini ada dalam hal ini pemerintah provinsi, pelayanan publik itu kan ada pada hal-hal titik-titik tertentu gitu. Karena kewenangan pelayanan itu semestinya adalah pada titik yang paling berhadapan dengan masyarakat. Dalam hal ini pemerintahan desa kelurahan, kemudian pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten kota. Untuk di tingkat provinsi memang terbatas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti terkait dengan bagaimana proses kita melayani tenaga kerja, kemudian ada juga di segmen-segmen kesehatan, dalam hal ini rumah sakit provinsi itu yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk juga tentang layanan-layanan terkait dengan layanan kita di beberapa SKPD yang memang bisa bersentuhan seperti layanan tentang perizinan. Sekarang kan terpusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan. Nah, seperti itulah. Jadi kita pada titik-titik tertentu di SKPD, tetapi pada intinya hampir 80% itu pelayanan itu yang langsung bersentuhan dengan pemerintah kabupaten kota, kecamatan, struktur sampai di tingkat desa kelurahan. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya, ketika di pemerintahan TGB saat ini adakah instruksi khusus ataukah ada formula khusus yang diinstruksikan kepada di jajaran pemerintah oleh gubernur langsung terkait dengan pelayanan kepada masyarakat? Intervensi langsung menurut pemahaman kami adalah langsung bersentuhan langsung sama beliau, berkomunikasi, beliau sangat intens terkait dengan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan seringkali juga beliau menginstruksikan pada instansi terkait teknis, terutama kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian termasuk juga kepada institusi-institusi pelayanan seperti kesehatan, Dinas Kesehatan, kemudian Rumah Sakit Umum Provinsi. Itu beliau selalu menekankan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik, Bang Anhar. Ya. Pak Gani mengatakan menilai sejauh ini pelayanan publik di NTB terbilang cukup baik. Penilaian dari Bang Adhar apakah cukup baik atau bagaimana? Ya. Sebelum ke penilaiannya saya menjelaskan sedikit ya bahwa
kalau kita bicara pelayanan publik itu sebenarnya sebuah jawaban ya, jawaban dari sebuah pertanyaan, untuk apa sih negara ini dibikin ya? Ngapain pemerintah daerah ini dibentuk, ngapain? Untuk apa? Untuk layanin masyarakat. Nggak ada lain. Untuk layanin masyarakat ya. Tanpa sebab itu pemerintah harus serius untuk melakukan pelayanan publik. Dasar normanya di mana? Kita lihat undang-undang dasar kita pembukaan. Itu jelas kan? Tujuan negara kita dibentuk ini kan untuk mensejahterakan masyarakat. Iya. Dalam pasal-pasal undang-undang dasar itu jelas, beberapa pasal itu ada menyebutkan tentang pelayanan publik. Lalu di Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu dijelaskan ya seperti apa kewajiban-kewajiban pemerintah. Pemerintah ini pemerintahan pusat dan daerah lah ya. Itu wajib gitu ya. Jadi kalau pemerintah itu dibentuk kemudian tidak menyelenggarakan pelayanan publik dengan bagus, ya percuma ya. Saya orang yang nggak pernah percaya sama janji politik. Ya. Biasanya ketika pemilu itu manis itu. Iya. Saya akan memberikan pelayanan gini, sekolah gratis segala macam ya. Seiring dengan perjalanan terbukti semakin lama pemerintahan semakin banyak bohong gitu. Di banyak pemerintahan, mau di kota, provinsi. Artinya kenapa? Bukan sebuah kesalahan hanya pada konteks pemerintah, tapi karena pemahaman terhadap undang-undang pelayanan publik itu memang relatif belum berjalan. Pemerintah kita rata-rata masih konsep pelayanan publik itu masih dengan konsep lama. Belum berubah. Ya. Kalau kita lihat teorinya ya, misalnya di banyak teori mengatakan memang harus berubah. Kalau dulu kita sistem pelayanan publik kita bersifat steering. Steering itu apa? Pemerintah ngomong A saja, masyarakat itu udah harus terima aja begitu. Kalau dia misalnya membuat pelayanan katakanlah kartu keluarga, masyarakat datang, kapan jadinya? Udahlah, terima aja. Steering. Jadi apa kata pemerintah? Nah, Robert Den Haag itu ahli tentang pelayanan publik, ahli dengan administrasi pemerintahan itu menjelaskan nggak bisa begitu. Pemerintahan sekarang harus bergerak semakin modern. Tidak boleh lagi steering. Dia sudah bersifat serving, melayani. Makanya Indonesia sekarang tengah berupaya mati-matian untuk memperbaiki itu. Terbitlah Undang-Undang 25 tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada ombudsman untuk salah satu lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik itu. Ruang lingkup pelayanan publik itu ada berapa? 3. Jasa, barang, administrasi. Jasa itu apa? Sekolah itu, rumah sakit, segala macam itu. Administrasi, kalau Mbak ngurus kartu keluarga atau kartu KTP itu administrasi, atau IMB segala macam administrasi. Barang, pengadaan obat murah, ya, buku-buku murah. Nah, ini harus di jalan raya segala macam. Ini harus kami untuk itu kami harus menyamakan persepsi dulu tentang apa itu. Oleh sebab itu tahun 2013 kami melakukan sebuah penelitian tentang kepatuhan pemerintahan daerah terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009. Penelitian tentang kepatuhan pemerintah daerah terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik. Kami melakukan penelitian di wilayahnya Pak Gani yang di Kota Mataram. Di provinsi kami melakukan penelitian di 16 SKPD. Mereka patuh nggak kepada Undang-Undang 25? Artinya begini, ukuran patuhnya, mereka melaksanakan nggak perintah-perintah Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Misalnya apa? Pasal 21 Undang-Undang tersebut menyatakan SKPD atau penyelenggara pelayanan publik wajib mencantumkan 14 komponen. Mulai dari kalau dia melakukan pelayanan, yang pelayanan itu memungut bayaran. Apa dasarnya pungutannya? Berapa besar? Harus jelas. Jangan masyarakat dibuat tidak jelas. Kalau dia mengurus IMB atau ngurus apa misalnya, kartu miskin, apa urut-urutannya? Seperti apa ngurusnya? Nah, kami lihat dari hasil penelitian kami di Provinsi NTB misalnya dari 16 itu, 80% itu nggak patuh. 80% itu masuk zona merah waktu itu. Artinya tidak transparan. Ya, salah satu. Ini identik dengan memang mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik itu memang belum baik. Tapi kami ombudsman sebagai lembaga negara nggak mau berkacamata kuda harus hitam putih ya. Kita lihat juga memang pertama salah satunya undang-undang, undang-undang relatif baru harus terus tetapi juga saya menduga memang persoalan ini persoalan lama yang harus diperbaiki. Oleh sebab itu kami susul dengan program-program sifatnya intervensi. Saya dialog dengan bosnya Pak Datul, Pak Gubernur. Pak Gubernur nanya, Mas Hadar, Pak Hadar kira-kira kenapa ini? Ya saya bilang harus ditekan, kepatuhan harus didorong, kepatuhan harus, anak buah Pak Gubernur harus patuh, nggak bisa enggak. Karena itu kewajiban dia kepada publik. Publik, masyarakat kan pemilik negara, harus dilayanin gitu lah.
kami perbaiki dalam program intervensi. Alhamdulillah berhasil diperbaiki. Dari kalau dulu 80% itu merah, sekarang sisa 1 yang zona merah. Yang lainnya sudah hijau dan kuning. Artinya ada progres perbaikan. Pak Gani, temuan dari Bang Adhar tadi, menurut Pak Gani seperti apa? Jadi sebenarnya letak titik permasalahannya di SKPD yang tadi Bung Adhar sampaikan itu memang pertama mereka ya mungkin sosialisasi itu yang selama ini memang, tetapi dengan itu dengan kita temui benang merahnya mereka artinya intent ada perbaikan. Jadi yang tadinya ada merah menjadi ke kuning bahkan ke hijau itu ya terima kasih. Terus yang kedua memang esensi fungsi hakiki penyelenggaraan pemerintahan, saya sepakat bahwa pemerintahan itu memang harus ada. Ketika tidak melayani masyarakat yang baik memang tidak dibutuhkan pemerintahan. Jadi esensi seperti itu. Ada tiga fungsi hakiki pemerintahan bernama fungsi pelayanan tadi, kemudian pemberdayaan dan pembangunan. Jadi 3 fungsi hakiki ini yang harus betul-betul berjalan seimbang. Seperti di perkotaan, saya seringkali sampaikan diskusi sama teman-teman kota, urus banjir, masalah drainase, sampah, urus orang miskin. Jadi sangat sederhana. Gitu. Tetapi dengan teori yang begitu sederhana, tapi melihat aplikasi di lapangan memang agak tidak semudah apa yang kita sampaikan. Kalau terkendala terbesar sebenarnya dari pemerintah sendiri dalam menerapkan pelayanan ataupun kepatuhan tadi sebenarnya apa? Sebenarnya pada intinya kalau kita berbicara SKPD di provinsi, ya alhamdulillah seperti Bang Adhar sampaikan, Pak Gubernur seringkali, bahkan beliau langsung tidak segan-segan memanggil gitu. Kalau memang apalagi ketika beliau awal-awal zona merah itu, Pak Gubernur langsung merespon, sehingga ada perbaikan. Yang satu ini yang sedang dalam proses dan memang kita butuh waktu karena memang langsung banyak hal yang harus diperbaiki. Jadi tidak hanya pada saat kalau proses administrasi bisa saja hanya 1-2 jam kita selesai, tetapi ini kan ada keterkaitan. Jadi proses linkage itu yang masih perlu diperbaiki. Bang Adhar, kalau adakah penilaian dari Bang Ombudsman sendiri ketika kabupaten kota di NTB ini mana pelayanan yang paling baik atau mana yang paling buruk? Jujur saja ya, kalau penilaian saya tangkap itu untuk meranking gitu ya. Ranking seluruh NTB memang kami belum lakukan ya, karena itu membutuhkan resource yang memang sangat besar ya. Tenaga asisten saya yang cuma 5 ini memang belum bisa kami bergerak ke sana. Tapi intinya kami melakukan itu dengan melakukan mapping, kemudian melakukan pengawasan yang bersifat tangibles, ketampakan gitu ya. Lalu kemudian fokus kepada pelayanan dasar di semua kabupaten kota di NTB. Memang kami melihat bahwa ada semacam korelasi, Mas ya, Mbak, ada korelasi di sebuah pemerintahan itu. Kalau kepala daerahnya berpikiran maju, ya, berpikiran ke depan, mau memahami apa kewajiban-kewajiban, itu biasanya identik dengan performa daerah itu juga baik, gitu lah. Begitu sebaliknya, kalau kepala daerahnya kelihatan agak lelet, ya, saya harus katakan ini ya, karena itu kewajiban dia, jangan hanya jago kampanye saja ya, agak lelet, itu biasanya juga praktiknya lelet. Nah, saya kasih contoh. Di provinsi, cara berpikir gubernur itu ke depan, relatif maju. Saya cukup memberikan apresiasi kepada cara. Ayo, jelaskan. Gampang sekali saya berbicara gitu loh. Nanya saya, Pak Adhar gimana yang saya jelaskan. Nah, untuk mendrill, membuat ini running di tingkat eksekusi, itu yang agak sedikit bermasalah gitu lah, sedikit agak lamban. Ini Pak Fatul mungkin memahami itu ya. Nah, sehingga Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur memang berulang kali untuk mengingatkan, ayo cepat perbaiki. Karena apa? Yang dinilai masyarakat itu nanti, saya pahami keresuhan itu, yang dinilai masyarakat itu bukan SKPD, bukan apa, tapi kepemimpinan. Gitu. Gubernur sudah ingin lari, ingin terus, tapi rupanya, nah ada juga memang daerah lain yang kota kabupaten yang kepala daerahnya memang ketika kita ajak diskusi dengan konteks konsep-konsep plan public yang perubahan dari birokrasi jadul ke yang modern, itu mereka agak enggan. Enggannya banyak hal karena syarat-syarat di proses perubahan pemerintahan modern ini ada beberapa hal yang selama ini dikonotasikan sebagai
kekuasaan kepala-kepala daerah itu menjadi harus di-share kepada publik. Publik harus berhak tahu berapa tarif segala macam, kan tertutup itu. Tertutup segala macam itu. Itu masih banyak kepala-kepala daerah kota kabupaten yang nggak mau itu diserahkan ke pelayanan terpadu misalnya. Karena quote on quote pendapatannya sudah. Nah, ini harus kita potong, ini harus kita perbaiki. Masyarakat harus tahu kalau dia dilayani berapa tarif, mekanisme seperti apa. Lalu kemudian kalau ada berapa desk, berapa loket yang harus dilampaui. Lalu kemudian mereka, si petugasnya diawasin nggak sama atasannya? Harus ada di 14 komponen itu. Nah, ini yang saya kira memang harus kita perbaiki sekarang. Nah, saya memberi apresiasi juga kepada beberapa kepala daerah. Ada perubahan signifikan, Kabupaten Sumbawa. Lalu terakhir setelah kami juga terus berkoordinasi, misalnya Kota Mataram, gitu ya. Kalau di provinsi memang gubernur terus-terusan untuk mengingatkan. Ini bisa ditanyakan deh. Kadang-kadang statementnya keras Mas ya. Kadang-kadang statementnya keras. Apalagi maunya ini, katanya. Apa yang susah, apa yang harus dirubah. Orang karena apa? Orang akan lagi janji itu kepada kepala daerah, bukan kepada Pak Fatul dan lain-lain gitu loh. Sehingga saya kira memang penting perubahan-perubahan itu harus disegerakan, karena masyarakat sekarang cenderung semakin pintar, semakin kritis. Di kami di Ombudsman, urutan mekanisme pelaporan itu 80% itu masyarakat datang langsung ke kami, langsung tanpa perantara, Mbak. Jadi mereka semakin kritis. Pak Fatul, kaitannya dengan seperti diungkapkan Bang Handa, gubernur langsung memberikan, sebenarnya masa ingin tahu sebenarnya seberapa keras sih sebenarnya TGB memberikan instruksi ketika ada hal yang menurutnya tidak baik gitu. Tapi jangan dijawab sekarang. Karena pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan Kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata pada program pendataan keluarga tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2015. Dengan program pendataan keluarga ini, mari bersama kita wujudkan data keluarga by name, by address untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program berbasis keluarga serta program-program pembangunan lainnya di seluruh tingkatan wilayah. Mari sukseskan program pendataan keluarga 2015. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hujan deras yang terjadi sejak siang kemarin langsung menyebabkan beberapa daerah di Lombok Barat terendam banjir. Pantauan tim liputan media ini mencatat jika terjangan banjir terparah di Lombok Barat terdapat di Kecamatan Labu Api, Gerung, dan Kediri. Di Kecamatan Labu Api ini misalnya air telah masuk ke perumahan warga hingga menggenangi perabot dan mebel warga. Air kiriman dari Sungai Babak yang disebut tidak memiliki tanggul saat ini terjadi sejak jam 10 malam kemarin. Saat warga tengah beristirahat, tiba-tiba dikejutkan dengan genangan air yang memasuki rumah mereka. Informasi sementara yang diperoleh tim liputan media ini adalah pasca pembangunan jalan bypass Bil volume 2 yang melintas di atas Sungai Babak, tanggul pengaman sungai tersebut sudah tidak berfungsi karena sebagiannya telah digerus untuk dibuat menjadi jembatan. Kondisi inilah yang disebut oleh sebagian warga sebagai penyebab banjir yang tercatat saat ini menggenangi setidaknya 4 desa di 3 kecamatan. Sampai berita ini diturunkan, masih bisa belum dikonfirmasi berapa kerugian yang ditanggung warga akibat kejadian tersebut. Dan Lombok TV, Lombok Barat. Baik, misalnya Anda masih bersama kami di Coffee Time dan baru saja kita menyaksikan informasi terkait banjir tadi malam. Tadi malam terjadi tiba-tiba datang, itu mengagetkan banyak warga. Ya, tidak hanya terjadi di Lombok Barat, namun di beberapa wilayah, termasuk di Kota Mataram sendiri pun terjadi banyak genangan air dan kita menghimbau kepada masyarakat yang mungkin yang bermukim di daerah pinggiran sungai agar selalu waspada gitu ya, jangan lupa selalu berhati-hati karena masih sering turun hujan untuk 1 minggu ke depannya. Betul, iya. Hati-hati, Eka juga hati-hati ya, jangan rumahnya di pinggir sungai. Oh, saya tidak di pinggir sungai. Dan pemirsa, kita kembali ke tema kita hari ini adalah menyoal kualitas pelayanan publik di NTB. Menyambung pertanyaan tadi Pak Gandhi, sebenarnya kalau mungkin masyarakat nilai Pak TGB ini, gubernur kita ini kelihatannya gimana ya? Tegas tapi nah sebenarnya di sosok kelihatannya santai atau berwibawanya sekeras apa sih TGB ketika melihat ada kualitas khususnya pelayanan publik yang tidak baik ya, kepada masyarakat? Jadi pada prinsipnya beliau ya tadi seperti saat di awal sampaikan, beliau dalam kalau mendengarkan atau melihat sesuatu yang menurut beliau kurang baik langsung dipanggil SKPD yang memiliki kewenangan untuk mengatasi itu. Seperti contoh, beliau kadang sambil membuka media sosial lalu disampaikan sama saya selaku Kabak Humas, saya akan ke dusun duduk atas Batu Layar. Kita juga bertanya-tanya ada apa gitu. Sambil kita cari informasi ternyata ada masalah memang di sana. Ternyata ada dusun, ini contoh yang betul-betul konkret. Dusun duduk atas apa istilahnya? Dusun ya di Batu Layar. Itu untuk menempuh lokasi saja itu butuh perjuangan yang luar biasa. Kalau salah-salah kita jangankan jalan kaki aja licin gitu. Jadi tidak bisa tersentuh. Jadi memang mobilitas itu sangat terbatas. Ternyata di sana memang ada warga kita yang memang ibaratnya agak terisolir gitu. Jadi dengan begitu beliau dengan bersepeda ke sana gitu. Itu melihat kondisi apa sih yang terjadi. Ternyata memang di sana memang untuk pelayanan untuk tingkat pendidikan, sekolah dasarnya banyak hal yang diminta. Penambahan ruang gedung, kemudian pengadaan baju. Yang mestinya itu kan ya mohon maaf, mestinya itu adalah kewenangan kabupaten. Tetapi beliau ambil alih gitu. Dalam hal kondisi-kondisi tertentu beliau mengambil alih. Artinya tapi tetap kita istilah sasaknya Betawi, artinya kita menginformasikan kepada SKPD terkait, Pak Bupati, Kabak Humas, melalui Kabak Humasnya, sehingga ya mudah-mudahan 2-3 hari yang setelah itu bisa berjalan dengan baik. Jadi contoh konkret seperti itu. Termasuk juga informasi di Bayan, ada
sekolah dasar yang kondisi sangat memprihatinkan, tapi sampai sekarang ini kita mau jadwalkan, tapi beliau ada kesibukan yang luar biasa sehingga kita ingin mencari waktu yang pas untuk kita sama berkunjung. Mudah-mudahan sebelum Pak Gubernur sampai di lokasi itu Pak Bupati Kayalu sudah ke sana duluan. Jadi seperti itulah harapan-harapan seperti itu Pak Gubernur yang berharap sehingga ada respon baik dari teman-teman kabupaten kota. Karena pada prinsipnya apalagi ini kan menjelang pilkada Mas ya. 7 kabupaten kota. Jadi pada sederhana, kalau mau berlanjut baik-baiklah sama masyarakat. Kan intinya semua pelayanannya di situ. Harus meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu konsep pemerintahan modern, kalau dari Pak Gani sendiri sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya konsep pemerintahan modern ke sana ya mohon maaf tentang proses bagaimana kita berperintahan yang baik. Itu kan ada etika segala macam itu, dan negara kita ini kan secara struktur kan sudah jelas. Pemerintah pusat kewenangannya di mana, kemudian pemerintah provinsi apa, kabupaten kota, kecamatan sampai di tingkat desa kelurahan itu semua sudah diatur. Nah, cuma dalam proses apalagi dengan perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah ini kan terjadi proses perubahan kewenangan. Ada berapa kewenangan yang tadi dilaksanakan oleh kabupaten kota, kemudian ditarik ke provinsi seperti perizinan masalah kehutanan segala macam itu, kemudian penambangan itu salah satu contoh pelayanan. Sesuai dengan perubahan terjadi proses transisi perubahan terhadap undang-undang. Nah ini yang perlu terus kita sosialisasikan sehingga ada proses kesepahaman antara pemerintah provinsi teman-teman kabupaten kota sehingga tidak merasa wah kewenangan saya diambil, tidak seperti itu praktik penyelenggaraan pemerintah. Jadi harapan kita ke depan bahwa pemerintahan modern itu adalah pemerintahan yang responsif, sederhana sekali, responsif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jadi sebenarnya intinya di situ. Sama dengan mengapa kita bayar pajak, mestinya pemerintah itu kan sangat sederhana seperti Bang Adhar sampaikan, mudah seperti pelayanan. Membagi kue sebenarnya ya, membagi kue yang atau membagi uang yang tidak ada menjadi ada. Jadi proses pemerataan itu kan penting. Jadi prinsip keadilan, prinsip kemandirian dan prinsip menuju kesejahteraan. Bang Adhar, apa sebenarnya syarat agar bisa terbentuk satu konsep pemerintahan modern dan apakah mungkin di daerah kita bisa dilaksanakan? Ya, saya mau jelaskan backgroundnya ya. Ada kesadaran besar, ada bentuk koreksi besar dari pemerintahan kita sekarang ini ya, pasca reformasi. Kita lihat tadi Mas Fathul Ghani sudah singgung tadi. Salah satunya kita lihat perubahan revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah kita. Semenjak sekarang itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Di revisinya sekarang mencantumkan 9 pasal. Kalau enggak 9, 11 ya. 11 pasal tentang pelayanan publik. Di Undang-Undang 32 tahun 2014 sebelumnya enggak ada pasal-pasal seperti itu ya. Ini artinya apa? Ada koreksi besar, ada kesadaran besar dari struktur pemerintahan kita untuk menempatkan isu-isu pelayanan publik sebagai isu yang kuat. Bahkan di salah satu pasal di Undang-Undang 23 tahun 2014 ini ada pasal yang menyebutkan jika ada kepala daerah yang dinilai tidak menyelenggarakan proses pelayanan publik dengan benar, itu Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan pusat itu akan membina kepala daerah itu selama 3 bulan. Kepala daerah. Nah, saya kira ini kan bentuk koreksi yang harus begitu. Kepala daerah nggak boleh lagi mengulang tradisi raja-raja kecil seperti dulu. Mentang-mentang kepala daerah apa kata enggak. Kalau masih sepakat dengan negara kesatuan Republik Indonesia, ya harus patuh. Ya, struktur pelayanan publik itu seperti itu. Jadi ini persoalan keseriusan. Ya. Nah, mengutip data yang ada di Kemenpan Reformasi Birokrasi, memang pelanggaran-pelanggaran terhadap etika pelayanan publik dan lain-lain ya, itu memang lebih masif di daerah terjadi dibandingkan di pemerintah pusat. Ombudsman sendiri merasakan membina institusi yang sifatnya vertikal itu jauh lebih mudah dari kita mendorong perbaikan pemerintahan yang daerah. Artinya apa? Ya ini fakta. Kami bicara itu berdasarkan analisa, berdasarkan data. Artinya apa? Poin titik berat pelayanan, sementara di satu sisi poin titik berat pelayanan itu betul di kota kabupaten. Provinsi kan hanya posisinya sebagai memfasilitasi, mewakili pemerintah pusat. Tapi di undang-undang pemerintahan daerah yang baru
itu masukan kami di Ombudsman kepada ketika pembentukannya harus diberikan kewenangan juga. Saya diskusi dengan gubernur, saya bilang, Pak Gubernur ini bagus ini, ada perubahan. Kalau dulu hanya memfasilitasi, sekarang pemerintah provinsi berhak mensupervisi, mengawasi pemerintahan daerah, supervisi. Jadi posisi perwakilan sebagai wakil pemerintah pusat itu semakin diperkuat, dan ini penting gitu loh. Jangan, saya agak miris kalau gubernur mengundang kabupaten kota datang, itu beberapa kepala daerahnya ngutus sekda. Kalau wakilnya diutus itu kadang-kadang sekdanya. Ini kan nggak, sesuatu pemandangan yang nggak fair, yang nggak bagus. Nah, oleh sebab itu menjawab dari pertanyaannya seperti apa ide-ide pemerintahan modern. Ide-ide pemerintahan modern tadi sudah jelas, reportship salah satunya. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah melibatkan, dia kan 3 sih. Dia harus mewakili konsep-konsep good governance atau pemerintahan benar, akuntabilitas, ya, kan begitu, responsif, dan juga istilahnya itu memberikan ruang kepada masyarakat untuk partisipatif istilahnya gitu loh. 3 syarat ini harus di Undang-Undang 25, 3 syarat ini diajukan sehingga masyarakat ketika penyelenggara pelayanan publik menyusun standar pelayanan publik itu masyarakat harus dilibatkan. Kalau ngurus KTP sekian lama, kelamaan nggak? Masyarakat harus ditanya itulah. Jangan ngurus KTP aja berbulan-bulan, gitu kan? Masyarakat harus, kartu keluarga berapa lama nih? Masyarakat harus ditanya berapa lama maunya, itulah. Ini cara merubah struktur pemerintahan. Nah, pertanyaan terakhir tadi, apakah mungkin? Nggak boleh nggak mungkin, harus mungkin selama mau menempuh dirinya pemerintahan. Saya kasih contoh, beberapa kabupaten kota sudah berjalan lebih jauh. Pinrang misalnya di Sulawesi. Itu konsep-konsep pemerintahan modern dilaksanakan. Responsif betul. Misalnya dia membentuk sistem satuan pelayanan kepada kesehatan kepada masyarakat. Di setiap ambulans itu ada dokter. Di setiap ambulans? Iya. Begitu menjemput masyarakat yang sakit, di situ sudah ada. Bayangkan dia juga ikut. Iya, dia buat konsep-konsep seperti begitu. Ibu Risma, wali kota Surabaya, membentuk konsep pelayanan, satu contoh aja, pemadam kebakaran. Dia membentuk sebuah sistem bahwa api harus mampu dipadamkan dalam hitungan sekian jam. Sebelumnya berhari-hari, dan itu berhasil. Jawa Barat misalnya, Ridwan Kamil atau gubernur misalnya, orang mengatakan, wah Ahok kan bicara. Saya bilang kalau di list ya, Ahok tuh cuman salahnya karena dia bicara terlalu belak-belakan, tapi yang lain benar semua. Benar semua. Nah ini saya kira konsep pemerintahan modern itu betul ditambah dengan standar 3 yang standar good governance itu. Nah, apakah bisa? Bisa, harus bisa. Dan itu sekarang ada beberapa kota, saya lihat kabupaten sudah mulai cenderung menuju ke sana. Meskipun pasti pergerakan agak masih tidak terlalu cepat ya. Makanya sekarang kalau saya setuju dengan filosofi Cina mengatakan ikan itu selalu busuk dari kepala. Kalau kepalanya busuk, ekornya busuk. Pemerintahan daerah begitu. Kalau kepala daerahnya nggak benar, bawahnya nggak benar. Pasti benar. Nah, yaudah sekarang betul itu. Kalau kepala daerah atau bupati kota yang nggak beres kelihatan, nggak usah dipilih. Cari, cuman susah sekarang nyari. Karena partai politik juga nggak mau orang-orang baik dibawa, maunya kader-kader tertentu. Tapi kan kader juga mereka juga nggak banyak yang ini. Gitu loh. Pak Gani, ketika Bang Andrel tadi mengatakan ada jarak ketika antara atau ada mungkin bisa jadi ada masalah hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Lalu dari pemerintah provinsi sendiri saat ini bagaimana mengkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota yang ada? Nah, makanya dalam struktur dalam etika kan kita ada namanya etika pemerintahan. Memang secara peraturan yang saklek. Kalau zaman dulu inilah, maka perbedaan paradigma pemerintahan kan selalu berubah. Kalau dulu ketika Orde Baru, makanya saya bilang, ya mohon maaf Pak, Gubernur DKI itu paling mudah. Karena tidak ada hambatan struktural. Dia bisa lantik kepala sekolah. Seorang gubernur bisa lantik kepala sekolah. Tetapi bagaimana dengan 33 provinsi lainnya? Tidak bisa seperti itu. Jadi pendekatan etika pemerintahan itu yang dikedepankan, persuasif. Kadang beliau Pak Gubernur dengan santunnya via telepon. Jadi seperti itulah upaya-upaya yang beliau lakukan bagaimana menjaga harmonisasi hubungan antar pemerintahan daerah, kabupaten, provinsi. Jadi banyak seni lah bagaimana
menjalankan penyelenggaraan pemerintahan ini sehingga tetap berada pada suasana yang harmonis gitu. Kalau ada sesuatu yang bermasalah di kabupaten, beliau tidak langsung serta-merta, tetapi beliau ada teknik-teknik tertentu yang beliau lakukan, yaitu dalam pendekatan sehingga ya ada proses perubahan. Ya untuk dalam kondisi saat ini ya alhamdulillah kalau ada undangan-undangan ke pemerintah provinsi ya kadar kehadirannya hampir 90%. Kan itu sudah cukup bagus kan? Kadar kehadiran 90% udah bagus gitu. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Baik Wira, itu tadi pelayanan publik secara umum ya. Nah sekarang kita beralih ke pendidikan. Nah sekarang sedang berlangsung ujian nasional tingkat SMP. Nah kemarin juga kita pernah melihat ada temuan ya, ada temuan kunci jawaban yang beredar ya. Nah itu bagaimana sikap Ombudsman terhadap itu? Ya, tadi saya jelaskan ya di Undang-Undang 25 tahun 9 pelayanan publik itu ada ruang lingkup 3 yang kita bicarakan sekarang ke pendidikan ini jasa. Kewajiban pemerintah menyediakan jasa pendidikan kan gitu ya. Ujian nasional kan salah satu bentuk dari implementasi jasa pendidikan itu. Nah, pemerintah dalam menyelenggarakan ujian nasional kan ada namanya prosedur operasional standar atau POS. Itu adalah juknis dari pelaksanaan ujian nasional. Lalu kemudian kita juga menilai ujian nasional sebenarnya outputnya bukan hanya sekedar lulus Mbak ya, tapi di dalamnya juga untuk mengandung bagaimana kita mendidik siswa kita untuk dalam melaksanakan ujian itu berintegritas. Saya setuju kemarin di hari pertama ujian nasional SMP, Gubernur mengatakan ujian itu hidup itu adalah ujian. Gitu ya. Nah, ujian nasional ini juga menentukan integriti. Oleh sebab itu alat ukurnya bukan 100% lulus atau syukur-syukur 100%, ya, tapi tidak bisa menekan akan 100% kemudian menghalalkan semua cara. Itu yang Ombudsman awasin. Nah, dalam proses pelaksanaan ujian nasional kemarin di tingkat SLTA kami menemukan secara acak ya, kami memiliki sistem yang SOP yang standar ketika melakukan investigasi secara tertutup. Kami menemukan bukti-bukti bahwa siswa-siswa masih diberi quote on quote seolah-olah diberikan keleluasan untuk menggunakan lembaran-lembaran patut diduga itu adalah bocoran kunci jawaban. Bahwa itu asli bocoran benda itu kan kewenangan kepolisian ya. Artinya apa? Kami katakan, kami jelaskan. Oke, biarkan itu kuncinya beredar. Tapi kalau sekolah ini ruang ujian kita jaga dengan imun ya, tidak bisa masuk satupun lembar itu, kan nggak bisa digunakan. Tapi yang terjadi kan kami dapatkan bukti cenderung masih diberikan semacam keleluasan. Oleh sebab itu kami koordinasi dengan Dikpora Provinsi NTB dan kota beberapa kabupaten. Kami bilang, oke, untuk mencegah beredarnya lembar itu memang saudara susah, kan gitu kan, karena itu wilayah kepolisian. Tetapi sekarang tolong benahi mekanisme pengawasan pelaksanaan ujian nasional di kelas-kelas itu. Pengawas ujian itu harus dapat dipastikan mengawasi dengan benar. Sekolah harus dapat dipastikan melaksanakan proses ujian nasional itu dengan cara yang tepat. Nah, kami ketika ujian nasional ini kami jelaskan lagi, kami koordinasi lagi, kami keliling. Tapi sayangnya memang masih ada, rupanya ini ada upaya yang masif ya, upaya yang masif untuk merusak penyelenggaraan ujian nasional. Kami subuh tadi, kami nggak tidur loh ya, kami awasi sejak malam, subuh jam 5 kami lihat pergerakan sejumlah siswa itu mencari gitu, dan kami dapat bukti, kami rampas, kami dapat bukti, dan kami cek tadi di sekolah secara acak, kami masih menemukan di beberapa kamar mandi sekolah itu bukti-bukti kunci-kunci itu. Ini saya kira beginilah yang ingin saya jelaskan, siswa itu korban Mas. Kita harus selamatkan dia. Cara menyelamatkannya itu siapa lagi kalau bukan negara, pemerintah daerah. Ruang-ruang ujian itu harus harus dipastikan meskipun siswa itu berhasil dirayu di ruang kelas itu, tetapi dia nggak berhasil membawa ke dalam. Kita bina, kita didik agar siswa anak-anak kita ini menjadi siswa yang memang mampu bersaing secara sportif. Kalau dibiarkan, kita seperti menyimpan bom waktu, Mas Fatul. 15 tahun lagi akan muncul generasi-generasi yang terbiasa main belakang, curang,
koruptif, sifat-sifat koruptif. Jadi saya kira ini. Benar. Ya, apa bisa dikatakan ketika ada temuan seperti ini, masih ada permasalahan-permasalahan yang sangat-sangat klasik seperti ini, apakah bisa dikatakan ini adalah bentuk ketika pemerintah sudah siap memberikan pelayanan dengan baik, tapi masyarakat belum siap? Apakah bisa dikatakan begitu? Saya setuju dalam elemen-elemen tertentu tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah, kan bisa. Masyarakat juga harus ikut serta, ya. Kan ada supply and demand ya. Kalau ada yang nawar-nawarin, katakanlah orang tentu saya nggak bisa menuding apakah itu sektor sekolah atau segala macam pemerintah atau lainnya. Kalau ada itu, kalau sekolah membentengi, ya enggak. Tapi begitu juga. Sekuat apapun pemerintah, tapi kalau masyarakat, orang tua di rumah tidak mengingatkan anak-anaknya misalnya, kalau ada yang ngerayu kasih kunci jawaban, tolak, laporkan dia, atau kalau nggak berani laporkan minimal tolak lah. Ditolak aja. Itu. Tapi ada juga kita dapat. Oh bagus gitu, ada jawaban malah, gitu ya. Ya hati-hati ya, jangan sampai ketahuan. Gitu. Ini kan saya kira agak susah juga. Semua pihak memang harus terlibat. Gitu. Pak Gani, masyarakat di NTB saat ini mungkin masih terbayang-bayang dengan indeks SDM kita yang katanya masih rendah. Apakah masih betul masih rendah? Kalau berbicara indeks, ya kita akui sejujurnya masih rendah. Tetapi secara pencapaian itu kita masuk 5 besar loh pencapaian. Memang karena kita startnya awal itu yang rendah. Sehingga untuk mengejar orang berlari 2, kita mengejar ketertinggalan awal itu ya. Secara progresivitas kita masuk 5 besar. Ya, malah DKI jauh, NTB cepat. Jadi terkait dengan masalah pendidikan tadi, saya juga berpikir sebagai orang tua, saya juga punya anak. Ini sedang mau ujian ini. Jadi saya juga membayangkan, ya mohon maaf tidak di kabupaten ini, tapi ada kabupaten kok bisa lulus 100%. Ini tanda tanya. Ketika ujian begitu sulit, tapi 100%. Kan yang menimbulkan tanda tanya akhirnya. Kok bisa? Ada apa? Saya juga ya sebagai institusi pemerintahan juga bertanya. Tapi benar seperti Pak sampaikan, Bung Anda sampaikan, memang integritas kejujuran itu harus dimulai dari tingkat sekolah. Kalau tidak dimulai di tingkat sekolah, ya mau jadi apa nih generasi kita ini? Kita selalu membayangkan kita pada saat kita masih di SD gitu. Betapa kita melihat guru saja itu sudah kita seperti melihat malaikat gitu loh. Ya, itu seperti itulah. Jadi masih terasa. Jadi apalagi kita disuruh ini banyak tidak. Jadi seperti masif tadi ya, ini memang perlu pembuktian juga masalah masif. Tetapi harapan kita kepada teman-teman di level pendidikan, ya mari kita berikan pemahaman, kemudian bagaimana kita menanamkan integritas kejujuran kepada peserta didik. Ya bersyukurlah pemerintah kan selalu merubah ini sekarang tingkat kelulusan untuk kelulusan itu tidak menjadi mutlak. Iya, jadi sehingga ketegangan itu agak berubah. Ya kalau dulu memang ya mungkin kita bisa saksikan segala cara mungkin dicapai. Itu salah satu upaya pemerintah untuk bisa memperbaiki lah bagaimana proses ketegangan yang luar biasa ini sehingga menghadapi ujian itu enjoy saja sebenarnya gitu. Santai. Seperti itu. Jadi jangan menciptakan ketegangan sehingga kalau sudah pada titik puncak biasanya orang mencari jalan masing-masing gitu. Nah, jadi itulah salah satu upaya pemerintah untuk bisa mengurangi itulah. Ya mudah-mudahan untuk yang tingkat SMP sebentar lagi SD juga ya bisa berjalan dengan baik. Bang Andar, selain pendidikan, sejauh ini Ombudsman NTB menerima laporan terbanyak apa saja? Ya, kami meranking kalau laporan misalnya 2014 kemarin ya, kami kan menerima laporan itu hampir 160-an laporan gitu. 160 laporan yang harus kami selesaikan. Kalau kami ranking itu yang terbanyak itu adalah terkait dengan pertanahan, Mas. Pertanahan. Jadi kalau sampean sekarang punya sertifikat itu kadang-kadang kemudian muncul tanah tersebut sertifikat atas orang lain itu masih atau kalau Mbak ngurus sertifikat nggak jelas kapan jadinya, berapa tarifnya gitu kan. Atau secara guyonan kalimat insya Allah itu kan sebenarnya bagus ya. Insya Allah itu menyandarkan kepada kuasa Tuhan gitu. Tapi kadang-kadang itu diplesetkan menjadi pelayanan sekarang menggunakan insya Allah diplesetkan itu. Kapan selesainya? Ya, insya Allah besok. Insya Allah minggu depan. Nggak ada kejelasan. Memplesetkan dengan cara nggak benar kata-kata insya Allah. Urutan kedua itu adalah sektor
kepegawaian, pendidikan. Pendidikan, ya. Itu bentuk banyak. Ketiga kepegawaian nih, teman-temannya Mas Fatul ini, kalau di daerah-daerah kabupaten kota tiba-tiba dimutasi gitu lah. Tanpa proses yang benar, itu banyak sekali kami dapat laporan. Yang keempat itu kepolisian. Kemudian yang kelima itu kesehatan. Jadi saya kira angka ini agak cukup fair ya. Pelayanan dasar itu kan ada pendidikan, kesehatan ya. Saya kira kalau dia masuk situ saya kira cukup fair gitu lah. Nah, ini terjadi di kota kabupaten Mas ya. Mayoritas kota kabupaten, karena ya kita harus pahami kota kabupaten ujung tombak yang melakukan pelayanan sehari-hari, sehingga wajar pelayanan itu. Ya. Bahkan nih jika banyak temuan pertanahan atau sebenarnya bisa dikatakan sebenarnya rahasia umum Bang Adhar ya, ketika masalah tanah. Ya, tapi kan masalahnya kalau pertanahan itu kan sifatnya dia vertikal ya. Jadi bukan urusan yang pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten. Yang masih bisa dijangkau itu adalah yang pendidikan, kesehatan, mungkin kepegawaian ya. Kalau kepolisian lalu kemudian kesehatan. Kepolisian dan pertanahan saya kira memang vertikal. Tanggapan Pak Gani terkait banyaknya aduan-aduan seperti itu dari masyarakat. Ya memang untuk apalagi kita ini sekarang proses bagaimana kita Mandalika Resort kan. Nah, ternyata di sana juga banyak kita temui sertifikat ganda. Saya juga nggak habis pikir. Yang menerbitkan itu ya BPN kan dalam hal ini. Kok bisa muncul? Nah ini perlu mohon maaf. Jadi perlu betul-betul dicermati. Ini ada apa sebenarnya? Gitu. Apakah masyarakatnya sendiri yang membuat sendiri sertifikat itu kan ini jadi memang masalah klasik, dan ini terus ya mudah-mudahan kita kan memiliki aparatur yang memang ada bersentuhan dengan masalah pertanahan, yaitu di bawah koordinasi Pak Asisten 1 itu beliau terus intent. Jadi ranah Asisten 1 melalui Biro Pemerintahan itu kan tanah negara sebenarnya yang terlantar itu kan. Nah, ketika itu koordinasi tetap dilakukan dengan BPN, tetapi kalau mengintervensi terlalu ke teknis seperti itu bukan ranah kita. Jadi ranah kita adalah bagaimana menjaga aset negara ini dengan baik. Jadi tanah-tanah negara yang diklaim menjadi milik masyarakat, nah itu yang bisa kita intervensi. Artinya kita memberikan pengertian kepada masyarakat. Ini loh hak negara itu hak masyarakat yang ini. Jadi proses penjelasan tentang kepemilikan itu penting. Dan itu harus berulang-ulang. Kalau dilihat gunung tidak ada yang punya, dia klaim. Nah itu seperti itulah gejala yang terjadi seperti itu sekarang. Bukit-bukit diklaim menjadi milik masyarakat. Nah itu yang harus kita waspadai. Jadi ya secepat mungkin selaku pemerintah harus respon. Jangan sampai itu terus bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menjadi klaim menjadi hak masyarakat. Jadi kira ranah kita di situ. Oke, saya ke Pak Adhar dulu. Ya, silakan. Saya ingin membidik kesehatan, pelayanan kesehatan. Itu untuk pelayanan di rumah-rumah sakit di NTB ini seperti apa Ombudsman melihatnya? Ya, sekali lagi dalam menyelenggarakan kewenangan kami nggak mau melihat secara parsial ya, hitam putih enggak. Contohnya ketika BPJS akan di-launching, kami tidak serta-merta kemudian kalau rumah sakit dikomplain oleh masyarakat, lalu rumah sakit salah enggak. Ada sistem yang harus kita bangun. Salah satu contoh BPJS. BPJS kan sering bermasalah seringkali bukan karena kesalahan rumah sakit. Karena memang suplai data orang miskin itu memang belum valid yang diterima oleh rumah sakit. Rumah sakit kan sebenarnya hanya kalau ada hulu dan hilir, kan hilir yang terima. Bagaimana datanya gitu. Nah, kami sudah kumpulkan semua direktur rumah sakit pemerintahan daerah, lalu kemudian dinas kesehatan, lalu kemudian BPJS. Kemarin kami lakukan koordinasi dengan BPJS, dinas kesehatan Lombok Tengah dan sejumlah puskesmas di kantor. Itu berjam-jam. Karena komplain. Nah, persoalannya memang sekali lagi data miskin ini yang memang sering bermasalah, gitu lah ya. Nah, itu menjawab pertanyaan tadi, memang kalau melihat performa rumah sakit, memang dalam beberapa hal kami harus objektif. Ada hal tertentu yang memang rumah sakit memang ada masalahnya di situ ya. Soal fasilitas, bagaimana mindset mereka yang harus dirubah dalam proses pelayanan. Ada juga memang yang bukan kesalahan mereka. Kita harus objektif mengatakan itu. Ada memang rumah sakit yang tanpa babi ibu, orang sudah mau mati pun, mana KTP, itu kan juga nggak fair. Gitu kan. Juga nggak fair. Tapi juga harus dibantu rumah sakit. Gitu. Kami memahami misalnya kadang-kadang ada rumah sakit yang takut memberikan pelayanan karena ketika mereka mengeluarkan sejumlah pelayanan obat segala macam,
lalu ada pemeriksaan, mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka menyalurkan pada nama yang benar, mereka menjadi temuan gitu loh. Sehingga kita mendorong sistem ini harus kita perbaiki. Gak bisa ada yang paling benar, ada yang paling salah, enggak. Harus komprehensif. Itu yang kita lagi dorong sekarang. Ombudsman lagi berupaya mati-matian untuk mendorong itu, membangun data yang memang harus clear gitu loh. Kan ada guyonan nih Mas kalau soal data kemiskinan. Kalau dicari data kemiskinan untuk penyaluran bantuan, biasanya data kemiskinan dinaikin tuh Mas. Tapi begitu data kemiskinan untuk penilaian, data kemiskinan disembunyiin di sini. Nah, rumor begini kan masih aneh nih Mas, masih sering kali menjadi kendala gitu ya. Ketika kita minta dana BPJS itu kadang-kadang data yang ada di Disos, data yang dinas kesehatan, yang rumah sakit itu nggak mix, nggak ketemu gitu loh. Rumah sakit sering jadi korban, puskesmas sering jadi korban, kasihan. Banyak juga masyarakat yang mengaku-ngaku miskin gitu ya, padahal secara kasat kita mata lakukan pembinaan, ada harus kita akui ya, miskin tetapi misalnya handphonenya kiri kanan tangan, smartphone gitu ya. Kemudian batu akik. Ya kita harus kembali lagi lihat, masyarakat juga harus, semua pihak saya kira ya, masyarakat juga jangan macam-macam loh ya, nanti kalau kita ngaku-ngaku miskin kan seperti doa itu. Ntar dimiskinin bener. Bang Ahar, sebentar lagi ini ada pemilihan kepala daerah. Kalau dari Bang Ahar sendiri, masyarakat seharusnya memilih terkait dengan kualitas pelayanan publik. Seperti Bang Ahar bilang tadi, ada patah Cina, kepala ikan itu kepalanya yang harus bagus dulu. Sosok pemimpin yang sebenarnya dari kacamata Ombudsman. Saya harus hati-hati ya bicara ini. Saya khawatir saya lagi mengkonotasikan, mengkampanyekan satu figur ya. Saya memang harus hati-hati. Tapi prinsipnya begini deh. Hati-hati aja masyarakat melihat figur calon pemimpin ya. Dia punya track record yang bagus dan benar nggak? Lihat saja best practice, contoh-contoh sukses di kabupaten kota lain yang kalau punya kepala daerah bagus, dia berkorelasi dengan pemerintahan yang bagus. Masyarakat sekarang nggak boleh lagi memilih hanya karena kedekatan emosional, pencitraan, atau apalagi karena dibayar gitu ya. Lihat saja kalau dia track recordnya, teman susah ya, partai politik juga selama ini nggak mau terbuka. Misalnya ambil orang-orang yang baik meskipun dia bukan kader partai, jadikan calon, itu mestinya idealnya begitu Mas. Terhalang gitu. Iya masih ya itu tapi saya nggak mau bicara lebih jauh ya, saya khawatir dikonotasikan saya lagi mengkampen, bahaya. Ombudsman harus tengah-tengah Mas. Terakhir, terkait dengan kualitas pelayanan publik kita, apa sebenarnya harus disiapkan oleh pemerintah ataupun masyarakat? Ya, pertama tentu saja basicnya adalah patuh dulu kepada undang-undangnya. Kalau undang-undangnya memerintahkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik apa, patuh dulu dong sama itu. Misalnya harus ada standar pelayanan publik, patuhi itu semua. Karena bagaimana mungkin Mas datang ke, atau Mbak datang ke instansi tertentu minta dilayanin, nggak tahu kewajibannya apa, pemerintah hak kita apa. Itu dulu. Setelah itu baru kemudian lakukan pembinaan-pembinaan, pengawasan-pengawasan gitu kepada staf-staf. Minimal apa yang terlihat dalam pasal 21 dan 25 itu 14 komponen harus terlaksana. Sehingga kalau begitu siapapun ditempatkan di situ dia akan nggak berani macam-macam. Kalau nggak ada sistem, karena nggak ada pengawasan ya, orang baik pun sekarang ditempatkan di sebuah sistem, kalau sistemnya buruk, tinggal tunggu dia itu buruknya kapan, pasti berubah. Begitu pun sebaliknya, kalau sistemnya bagus, orang buruk niat apapun masuk ke situ, nggak akan bisa dia. Bagaimana agar terbentuk kualitas pelayanan publik ini? Jadi kualitas pelayanan terbentuk akan bisa berjalan dengan baik ketika ada dua komponen saling mendukung. Penyelenggaraan pemerintahan baik tentu akan didukung oleh masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang sangat diharapkan. Jadi dua komponen ini harus saling mengisi lah, saling mengingatkan. Ya syukur-syukur selama ini Bung Adhar selalu komentar-komentar beliau yang pedas, saya senang. Ya, jadi itu salah satu bentuk perhatian itu atas nama pemerintah provinsi, kami mengucapkan terima kasih. Ya mungkin di ombudsman saya lihat di provinsi lain tidak seganas beliau, itu artinya bukan ganas, tidak setegas. Tadi saya membandingkan teman-teman Jawa Barat, tapi karena mungkin penyelenggaraan dah normal. Kalau kita ini memang dalam proses yang terus memperbaiki diri, sehingga harapan kita ke depan
ini benar-benar terjadi penyelenggaraan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kata kuncinya adalah bahwa filosofi kehadiran pemerintah di tengah masyarakat harus dirasakan sebagai manfaat, bukan dirasakan sebagai beban. Saya rasa itu kuncinya, Pak. Baik. Dan Eka sudah banyak sekali yang sudah kita perbincangkan tadi dengan narasumber kita. Semoga saja ya dari pembicaraan ini, dari dialog kita ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik ya. Dan benar bisa bahwa terbentuknya kualitas pelayanan publik yang terbaik tidak hanya mengandalkan dari pemerintah saja, tidak hanya mengandalkan Pak Gani, tidak hanya mengandalkan ombudsman saja, tapi kesiapan kita bersama, kesiapan masyarakat juga yang harus kita siap untuk bisa menerima pelayanan yang terbaik gitu ya. Bang Haidar, terima kasih banyak atas waktunya di tengah kesibukannya hari ini. Saya makasih diundang. Terima kasih. Pak Fadul Ghani, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami di Coffee Time edisi hari ini. Saya Wiratmaja. Dan saya Ken Selami pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Oke. Baru dan pertama di Indonesia, thinner dengan inovasi kemasan yang fleksibel dan kuat. Tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap, lebih praktis dan hemat. Dengan takaran pasti pas 1 liter, thinner Emco terbaik untuk